Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pendiri dan ekonom-ekonom senior dari Indef, Profesor Didin S. Damanhuri, Ibu Afiliani. Yang saya hormati Deputi Bidang Pengembangan Kewilayahan Kementerian BPN Bappenas, Pak Medilzam. Yang saya hormati Direktur Program Indef, Ibu Esa M. Rahbini. Yang saya hormati Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI, Ibu Suharini Eliawati. Yang saya hormati Direktur Pengembangan Big Data Indef, tuan rumah Pak Eko Listianto, para ekonom dan para peserta, para ahli, hadirin-hadirat sekalian yang saya muliakan. Pertama, bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas seluruh karunia-Nya sehingga pada hari ini saya dan kita semua bisa hadir dalam seminar Indef Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026. Menata ulang arah ekonomi berkeadilan. Sebuah seminar yang sangat penting dan ditunggu-tunggu hasilnya bagi kita semua untuk agar perjalanan pembangunan kita tepat sasaran dan arahnya sesuai dengan yang menjadi amanat konstitusi. Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara tentang perekonomian Indonesia, seringkali kita terpaku pada angka-angka yang muncul dan grafik. Kita larut dalam bahasa ringkasan eksekutif. Bangga dan merasa tangguh saat angka-angka menunjukkan pertumbuhan, lesu dan tak berdaya ketika angka-angka menunjukkan penurunan. Saya membaca laporan BPS bahwa perekonomian Indonesia di kuartal ketiga yang lalu tumbuh 5,04%. Saya juga membaca laporan OECD yang memproyeksikan ekonomi kita tumbuh 4,9% pada 2026. Lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan perekonomian global sebesar 2,9%. Bukan berarti angka-angka statistik itu salah dan pendapat para analis sekedar analisa saja. Namun saatnya kita melihat perekonomian Indonesia bukan lagi sebatas deretan angka, melainkan langsung dari sumber denyutnya, yaitu kehidupan masyarakat. Para pekerja yang pendapatannya sulit mengejar kenaikan harga-harga kebutuhan, para petani dan nelayan yang masih bekerja dengan pola produksi yang stagnan, para pekerja informal yang belum terlindungi kesejahteraannya, para pelaku UMKM yang diliputi kecemasan penghasilan. Inilah fakta-fakta situasi dan tantangan yang kita hadapi satu dekade terakhir. Kita bisa menemukan potensi perekonomian yang besar di desa, tetapi kita juga melihat kemiskinan yang ada di desa. Dari 23,85 juta orang miskin, dan 2,38 juta diantaranya berada dalam kemiskinan ekstrim, separuhnya ada di desa. Kita juga menyaksikan angka Gini rasio terus turun, saat ini 0,38, tetapi di saat yang sama kita juga mendapati bahwa 1% orang terkaya di negeri ini menguasai hampir 50% total kekayaan nasional kita. Pertumbuhan dan pemerataan masih berjalan di dua jalur yang berbeda. Makro tumbuh, mikro bertahan. PDB naik tetapi pendapatan keluarga rapuh. Ekonomi berkembang tetapi aksesnya tidak selalu merata. Inilah yang saya sebut sebagai kemacetan struktural. Ekonomi tidak menetes dari atas ke bawah. Ia bertahan di kantong-kantong sebagian orang, sementara sebagian lainnya tetap hidup dengan kantong yang kosong. Di sisi yang lain, kita harus mengakui pendekatan negara terhadap kemiskinan selama ini lebih dekat kepada model negara kesejahteraan. Negara hanya bertindak sebagai penyedia perlindungan sosial dasar,
tetapi tidak mendukung pemberdayaan. Atas dasar itulah Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan kita perlu memperbaiki desain ekonomi nasional dari trickle down effect menjadi pertumbuhan dari desa dan dari bawah, yang oleh pakar kerap disebut sebagai istilah pertumbuhan melalui pemerataan. Pendekatan kita terhadap kemiskinan juga telah berubah dari bantuan sosial menjadi paradigma pemberdayaan. Negara hadir secara langsung mendorong peningkatan kapabilitas kemandirian dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam kesempatan ini izinkan saya menegaskan, hanya dengan pemberdayaan kita dapat mengurai kemacetan struktural untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi tema menata ulang itu sebetulnya apa yang menjadi kemauan Pak Prabowo sejak pasca dilantik menjadi presiden. Rapat pertama kabinet, Pak Prabowo menyampaikan bahwa saatnya menata ulang arah dan strategi pembangunan ekonomi nasional. Dalam hal ini tentu review dari Indef sangat penting karena beliau juga menginginkan mesin-mesin baru pertumbuhan ekonomi yang tidak sama dengan pola-pola selama ini. Karena itu cara baru yang akan kita tempuh termasuk pemberdayaan bukanlah menjadi proyek sampingan negara saja, bukan pekerjaan tambahan ketika anggaran longgar, apalagi bentuk lain dari CSR pemerintah. Pemberdayaan adalah mandat konstitusi, inti dari janji Republik ini kepada seluruh warganya. Di dalam pemberdayaan terkandung visi ekonomi tentang bagaimana pertumbuhan harus dinikmati, dibagi, dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut sebagai, para pendiri bangsa menyebut dalam konstitusi kita, pasal 33 dan 34, yang saya menyebutnya sebagai ekonomi konstitusi. Pasal 33 menegaskan dua prinsip besar yang menjadi fondasi pemikiran ekonomi negara kita. Pertama, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, negara tidak boleh sekedar penonton, negara harus memastikan bahwa kekayaan alam, sumber daya strategis, aset publik benar-benar menjadi mesin kesejahteraan. Itulah yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam berbagai rapat, berbagai forum, bahwa pentingnya pasal 33 dan 34 untuk dilaksanakan secara konsisten, sungguh-sungguh, dan tidak hanya menjadi referensi umum belaka. Bahkan ketika suatu hari ada rapat koordinasi, Pak Presiden menyampaikan semua menteri boleh off karena yang saya omongkan lagi-lagi pasal 33, kalian nanti enek katanya. Saking seringnya beliau menyampaikan ingin betul-betul mengimplementasikan pasal 33 dalam sistem ekonomi nasional. Barangkali jawaban yang harus terus diberikan adalah memaknai lebih detail dan teknokratis pasal 33 di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, terutama dalam pembangunan ekonomi kita. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, bahwa perekonomian nasional harus dijalankan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan dan berkelanjutan, serta kemandirian, berkesinambungan, dan berkemajuan yang sama antar wilayah. Sebuah konsep yang jauh lebih maju daripada sekedar membangun ekonomi, tapi sekaligus panduan moral bangsa dan bernegara. Pertumbuhan tidak boleh menciptakan jurang ketimpangan dan meninggalkan siapapun menjadi ketinggalan di belakang. Pasal 34 menegaskan mandat konkret bahwa negara wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, memberdayakan masyarakat yang lemah agar mandiri, serta menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Sampai di sini kita dapat melihat jelas bahwa pemberdayaan adalah tugas konstitusional yang langsung menyentuh kehidupan rakyat. Bahwa melakukan pemberdayaan berarti kembali kepada ekonomi konstitusi
sebuah dasar bagi gerakan ekonomi pemberdayaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, data adalah kunci untuk melakukan transformasi ekonomi melalui pemberdayaan. Karena itu langkah pertama yang kami lakukan dan terus mendapatkan kontrol dari Presiden di 3 bulan pertama adalah mewujudkan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai game changer, mengurai kemacetan struktural pemerataan pembangunan. Data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN berhasil kita susun sebagai data tunggal yang menjadikan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak boleh menggunakan data masing-masing yang berbeda selama puluhan tahun ini. DTSEN memastikan negara bisa melihat dengan jelas kondisi ekonomi masyarakat, siapa yang membutuhkan intervensi, yang hampir jatuh miskin, yang perlu dilatih dan didorong untuk mandiri secara berkelanjutan. Dengan data, pemberdayaan menjadi realitas yang dapat kita ukur dan tepat sasaran. Memang DTSEN bersifat dinamis karena setiap menit, setiap detik ada yang meninggal, ada yang melahirkan, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas di ekonominya. Saya selalu percaya bahwa data adalah fondasi untuk merancang strategi dan kebijakan yang benar-benar mendorong produktivitas masyarakat. Paket jalan ekonomi pemberdayaan yang sedang kita upayakan adalah contoh nyata kebijakan berdasarkan data. Bapak Ibu sekalian, salah satu program yang kita jalankan misalnya menumbuh kembangkan kekuatan UMKM. Ada program Pasar 1001 Malam, di mana UMKM dan ekonomi kreatif yang telah terbukti selama ini menjadi tulang punggung dan mesin besar pertumbuhan ekonomi nasional harus diberi kesempatan untuk tumbuh secara sungguh-sungguh. UMKM dan ekonomi kreatif keduanya terbukti menopang perekonomian kita di saat-saat yang sulit. Namun mereka selama ini seperti berlari sendirian dan memikul berbagai keterbatasan. Melalui program 1001 Malam, pasar yang kita tumbuhkan, membangun pusat-pusat bisnis UMKM dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan aset-aset tidur pemerintah dan BUMN. Sekaligus sebagai laboratorium untuk membentuk ekosistem baru, terpadu, yang mampu menciptakan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif naik kelas. Pasar 1001 Malam ini menjadi salah satu pembuka saja untuk mendorong cara pikir baru pemerintahan agar meletakkan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi terdepan di dalam setiap kebijakannya, sehingga bisa melahirkan produk-produk yang berkualitas dan berstandar global. Pelatihan UMKM, model pemasaran, akses permodalan, pemasaran global, akses bahan baku yang berkualitas, dan akses pasar internasional harus menjadi pola pikir pemerintah, termasuk para diplomat dan seluruh pihak yang terlibat di dalam perdagangan global. Kita juga memiliki kekuatan besar bonus demografi. Bayangkan energi yang dimiliki oleh 70 juta penduduk usia 15 hingga 34 tahun. Mereka adalah inovator, pembelajar cepat, digital natif yang bisa membawa Indonesia menembus ekonomi masa depan. Saatnya kita beri ruang sebesar-besarnya dan menjadi pikiran utama dalam setiap policy kebijakan pemerintah. Hari ini kita juga mendapatkan fakta yang pahit. 1,6 juta lulusan SMK menganggur, tidak kuliah dan tidak bekerja. Akar masalahnya adalah sistem pendidikan vokasi kita yang belum sepenuhnya membukakan potensi-potensi generasi muda, tidak terhubung dan tidak menjadi link and match yang memadai bagi kebutuhan dunia industri dan kualitas kebutuhan standar global. Inilah mengapa kita hari-hari ini melakukan reformasi sistem vokasi nasional menjadi agenda utama saya dan Menko Pemberdayaan, di mana sudah 10 tahun ini tidak disentuh dan bahkan diabaikan. Kita tidak hanya ingin mencetak lulusan sekolah menengah, kita juga ingin membuat ekosistem baru
yang bertalenta global. Program SMK Go Global yang menjadi pemicu saja agar mengatasi dari hulu ke hilir seluruh sistem pendidikan sekaligus ekosistem menumbuh kembangkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat kita. Kita ingin membuka jalan agar lulusan-lulusan pendidikan formal siap dan menjadi kekuatan talenta yang memberi solusi bagi ekonomi keluarga dan siap bersaing di pasar global. Di saat yang sama, pemerintah tidak ingin dan tidak membiarkan industri terus-menerus runtuh pelan-pelan. Melalui pelatihan ulang, peningkatan keterampilan, dan insentif-insentif khusus yang kita terus dorong agar memulihkan industri dari sumber kekuatan yang paling kita butuhkan, yaitu menguatkan para pekerja. Ketika industri bangkit, maka sebetulnya apakah pekerja kita juga siap untuk terungkit? Bapak Ibu hadirin sekalian, pemberdayaan adalah cara kita, cara negara percaya bahwa rakyat mampu bangkit dan berdiri menjadi kekuatan yang kokoh dan mandiri, dan negara berada di belakang mereka memberi ruang dan kesempatan. Dalam semangat itu, pemerintah memperkuat desa melalui berbagai program-program ekonomi nasional karena di berbagai fakta menunjukkan kemampuan ekonomi desa mengalami kelumpuhan yang nyata. Kita harapkan Koperasi Desa Merah Putih berbagai upaya untuk memberikan stimulus bagi para petani, juga meningkatkan kapasitas produksi dan kapasitas skill para petani kita menjadi modal upaya menggerakkan ekonomi lokal, di mana kemudian kita ingin lahirnya usaha-usaha baru, distribusi baru yang adil dan modern, serta pendapatan baru bagi keluarga di desa-desa kita. Kita ingin pendidikan pesantren misalnya juga menjadi salah satu pintu agar selain melahirkan cendekiawan, tetapi juga menjadi pusat kekuatan ekonomi yang berbasis komunitas. Kita membayangkan koperasi pesantren juga ikut maju dengan unit agroindustri yang kuat dan ekosistem usaha yang selama ini tumbuh tetapi amat sangat kecil tanpa keberdayaan yang berarti. Usaha untuk memberikan peluang lebih besar akan mendongkrak jutaan orang yang bisa tumbuh melalui koperasi. Bapak Ibu sekalian, kita ingin bantuan pemerintah menjadi batu loncatan, bukan tempat pemberhentian. Pemerintah mengambil langkah-langkah bantuan sosial akan difokuskan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu saja, yaitu lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tidak mungkin bertahan tanpa bantuan negara. Sementara mereka yang masih produktif akan kita dorong untuk bangkit melalui akses lapangan kerja, peluang usaha, pelatihan, dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan yang memberikan mereka untuk produktif bagi masa depan mereka. Saya sedang mendorong APBN kita untuk membiayai pelatihan cepat untuk keluarga miskin ekstrim dan siap bekerja. Memang APBN mengeluarkan dana, tetapi dengan mereka langsung bekerja, dengan pelatihan cepat, dengan penyerapan lapangan kerja yang kita siapkan, negara justru bisa mengurangi bantuan-bantuan sosial yang cukup besar itu. Bagi para pekerja informal yang setiap hari menjaga denyut ekonomi rakyat, negara akan memastikan mereka terlindungi dalam sistem jaminan sosial. Kita ingin mereka bekerja tanpa rasa takut karena mereka tahu negara melindungi mereka. Kita akan memastikan mereka memiliki jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, jaringan perlindungan yang membuat mereka aman untuk terus bergerak maju. Semua ini menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan sekedar arah kebijakan. Pemberdayaan adalah pilihan moral, pilihan politik, dan pilihan masa depan. Dan negara memilih mengambil jalan pemberdayaan itu bagi rakyatnya. Bapak Ibu sekalian, Indonesia bukan hal mudah yang bisa kita lakukan seorang diri, apalagi hanya pemerintah pusat. Pak Presiden Prabowo menegaskan pemerintah memilih jalan kolaborasi
untuk menegakkan ekonomi konstitusi dan mendorong gerakan ekonomi pemberdayaan. Sikap itulah yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Mandatnya jelas, kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta, termasuk akademisi dan lembaga riset untuk mencapai target 0% kemiskinan ekstrim 2026 dan menurunnya kemiskinan menjadi maksimal 5% pada tahun 2029. Kami menyadari desain kebijakan bisa dibuat di pusat, tetapi keberhasilan lahir dari daerah dan di tengah-tengah masyarakat kita. Inilah kolaborasi menjadi prioritas kerja untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak dan pengurangan beban kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan. Pada akhirnya bangsa yang besar dinilai dari bagaimana rakyatnya hidup. Dari seberapa besar kesempatan diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Dari apakah pertumbuhan ekonomi mampu mengangkat keluarga-keluarga yang selama ini berada di pinggir pembangunan. Untuk itu kita berani memilih jalan yang lebih sulit, menegakkan ekonomi konstitusi, menggerakkan pemberdayaan, menjadikan Indonesia sebagai enabling state, bukan hanya sekedar welfare state. Kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak pada pemerataan, tidak hanya menambah pengeluaran tetapi menambah kesempatan. Jalan yang tidak hanya membangun dari atas tetapi dari bawah. Pesan Pak Presiden Prabowo jelas, tinggal seluruh bawahnya menyesuaikan dan harus mengikutinya. Dan tentu seminar Indef ini pasti menjadi sangat penting bagi rujukan seluruh jajaran pemerintahan pusat maupun daerah untuk mencari jalan baru agar terwujudnya ekonomi yang berkeadilan. Perjalanan masih panjang, tapi sejarah mengajarkan bahwa setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah pertama. Dan langkah pertama itu adalah komitmen kita hari ini, komitmen Presiden, komitmen para menterinya, untuk membangun ekonomi bukan hanya tumbuh, tetapi juga mengangkat kesejahteraan masyarakatnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.